Pemateri Muhammad Masruri Yasin Al-Basifan. Tempat tanggal lahir Sridadi 5 Januari 1981. Alamat Jalan Kiai Haji Adrahi Dusun 3 atau Sridadi. Nomor HP 0812 7975 0444. Riwayat pendidikan TK Sridadi 1987, SD 2 Sridadi 1993, MTSGU 1996, MA Cilacap 1999. IAIG Cilacap 2000, UIN Sukajogja 2008. Riwayat organisasi PMII, Ansor, Sanggar Kesenian, NU atau Nahdlatul Ulama, Lesbumi, JRA, Pencaksilat. Prestasi: nominator pembaca puisi nasional, Taman Ismail Marzuki, pemateri workshop di Jawa dan Bali, pendiri komunitas bocah Amon milenial 7.000 follower. Promosi. Kepada pemateri dipersilahkan. Assalamualaikum. Biasanya kalau ngetes mic itu identik ditiup, padahal nggak panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada ngantuk? Tepuk semangat. 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 Ulangi. Tepuk semangat. Semangat. Masih semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman wa salla rasulahu ala kafatil umam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Dumateng Al-Fakir Gus Muhammad Masruri Yasin Al-Basifan ingkang kula hormati, dan kepada sahabat-sahabat semua, peserta adik-adik semua, peserta Makesta yang insya Allah berbahagia, dan kepada kakak-kakak senior yang saya hormati. Marilah pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama mengucap rasa syukur kita biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai saat ini kita masih bisa duduk di sini, masih bisa bernapas dengan lega. Mungkin saudara kalian, teman kalian, bahkan mereka yang ada di sana tidak mempunyai kesempatan duduk di sini atau tidak mempunyai kesempatan sehat. Di sana meninggal karena corona, di sana meninggal karena penyakit, karena kecelakaan dan lain-lain. Tapi sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, yaitu kesehatan yang paling kita harus syukuri adalah kesehatan iman dan Islam, ya. Karena kehidupan itu tidak akan berguna, di akhirat itu tidak akan berguna kita ketika kita meninggal itu tidak dalam keadaan iman. Dan semoga kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda lupis idol kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan pertolongan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Baiklah, saya di sini sebagai
pembuka acara yang akan disampaikan. Untuk materinya disampaikan oleh Al-Fakir kita, orang yang fakir, Gus Muhammad Masruri Yasin SIS. Kepadanya kami persilakan. Untuk Ica dipanggil orang tuanya. Nama lengkap Ica. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin kalian semua dalam keadaan fresh. Sekarang ambil posisi paling nyaman, posisi duduk yang paling nyaman ya kalian. Ya gitu nyaman, ya tetap duduk, cuman yang paling nyaman. Maksudnya misalnya kaki nyamannya di atas sapu ya di atas sapu, kakinya di belakang ya lawan boleh. Yang paling nyaman, jangan yang ketempelan, nanti sampai nempel. Jangan ketempelan menunya, bukan ketempelan setan. Jangan yang berdempetan. Wah itu selalu orang nyaman orang. Saya mau ngajak kamu sebentar untuk mendapatkan kenyamanan fresh, namanya retreat atau refresh. Baik posisi santai tapi tegak posisinya. Tegak itu artinya adalah ukurannya tulang punggung kamu lurus. Jadi bukan kayak gini, masih nomor bungkuk. Kayak gini saya. Oke. Saya itu berbuka bismillah, pecahkan mata. 1, 2, 3, bismillah. Pecahkan mata. Baik, kalau terpejam, Anda yang semua tarik nafas yang panjang, lewat hidung tariknya, jangan dibuang dulu, tahan. Terus nanti dibuangnya lewat mulut, dibuang ke kiri, mulut. Korban malah ngeliat penasaran, dan dikatakan dia itu. Jangan tinggal bahasa oleh kalian. Meram, QR misi notis. Kita mau sebentar. Dan nyaman. Meram, ya sama apa. Tapi kata aku kalau meram lurus ke depan ada air. Nggak kuat dicolong ya. Kuat diculik. Oke, pandangan ke depan kalau mau terpejam lurus pandangannya tapi nggak usah tengok-tengok. Tarik nafas sebanyak-banyaknya, tahan, lepas lewat mulut. Satu lagi, tahan, lepas. Baik, dengarkan, kalian rasakan betapa nikmatnya angin atau O2 yang bisa kita sedot, yang bisa kita hirup, lalu kita hembuskan lewat mulut. Bisa kalian bayangkan kalau tidak ada udara yang bisa kita hirup, kira-kira kita nggak ada yang bisa jalan, jantungnya nggak bisa berdetak, nggak bisa memompa aliran darah dan menggerakkan seluruh organ. Atau kalian bisa mengambil udara banyak, tapi nggak bisa keluar. Kira-kira sebelah rasa betul kan rasanya. Nah ini sahabat-sahabat adik-adikku semuanya, kalau di itu apa ambilnya sahabat apa rekan dan rekan saya? Saya lupa. Saya soalnya itu udah 27 tahun yang lalu. Tahun berapa itu? Tahun 94 ya. 94 sekarang tahun 2000. Banyak tahun.
Oke, sudah nyaman belum? Betul. Masih yang ngelamar. Malah ini orang nyaman ya, aku mau. Wedi. Tepuk tangan. Baik, kalian tetap relax, santai, tapi tetap fokus ya. Jangan jangan Tegang. pikirannya jangan bayangin di rumah atau yang tadi WA atau tadi malam WA yang ada atau ya siapa saja. Sekarang fokus kita akan membahas ini semuanya dasar-dasarnya. Kalau kita akan bahas aswaja habis 3 tahun baru selesai. Setiap malam selama 3 tahun bahas aswaja itu baru selesai. Baik, siapa kita? Siapa kita? Iya. Siapa kita? NU, NKRI, Jaya. Jaya. Operasi itu dasarnya 3 hari sudah tak kencang dan sudah bertahan kuat ya. Maka kita nggak akan khawatir. Indonesia ini masih akan terus jaya. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI, Pancasila, Jaya. Biar greget tanganmu gini. Siapa kita? NU, NKRI, harga mati. Oke guys, kita mulai guys. Kamu guys yang sipit. Siapa kita? NU. Namanya diangkat. Kanan. Gila banget semangat. Siapa kita? NU. NKRI, Pancasila, Jaya. Pancasila, Jaya. Aswaja. Akidah kita. Akidah kita. Berarti tadi satu lagi sampai aswaja ya. Semangat, Mahfud. Kalau parlan ya. Jangan parlan sih. Selalu kenalan. Siapa kita? NU. NKRI, Pancasila, Jaya. Aswaja. Akidah kita. Iya, aplaus. Nggak usah ketawa. Orang darah ya. Baik, rekan dan rekan kita, maukah atau kepinginkah Anda semua saya berdiri atau saya duduk? Wow. Diri main sebab. Nggak ada yang bersebelahan ya? Nggak ada yang berdempelan ya? Ada nggak yang berdempelan? Ini kalau udah nanti saya pegang satu ini terus semua. Oke, kayak harco lah seperti. Tapi lagi kan baik. Ini kan siji loh. Telu nih ya. Karena kalau saya diujuk-ujuk reaksi dari materi yang saya sampaikan, penanganannya gampangnya saya bawa sistem. Karena saya biasa rupiah 400, 500 saya biasa. Jadi kalau ada Segini kecil. ada reaksi, ada yang ketempelan, saya ke bawah asisten. Jangan ketempelan. Sini loh masih sini, itu maksud biar nggak dempet tuh. Kok kamu aja yang ganteng ya? Ya dia rambut manis deh kan. Gue maksud biar itu maksudnya. Saya kan dulu. Sini. 1, 2, 3 baris nih. Isi 3, 4 nih. Baik, adik-adikku sekarang yang saya cintai, aswaja. Apa itu aswaja? Betul. Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa yang bisa menjawab dengan singkat atau lebar apa yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Ngaco, orang ngaco, cowok orang ngaco.
anak ngopi, orang ngopi, orang rokok, anak saya pas suwit. Lah nang ngono. Kebangkitan ulama. Ulama. Kalau kebangkitan ulama itu Nahdlatul Ulama. Saya curiga kamu. Mengikuti dari tadi apa saja? Kelompok orang yang mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini salah satunya. Bismillah nyerempet tapi udah masuk dalam pengertian apa itu saja. Saya lagi menambahi. Beda nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Lumayan apa lo? Acinus NO masuk gila. Apa asal lo? Iya. Ini kan kepanjangan gitu. Sekarang pengertian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah apa lo? Malah mata. Bisa berkata orang gerak. Ngomong. Pengen Ini kemarin sambat sinyal panas. Emang ada indikasi gangguan ini. anu boyokan. Iya betul. Yang sering sinyal panas apa namanya? Tulang ekornya. Bukan ya tulang ekor sini lah. Sering panas lalu terus dada sering sesek, kepalanya sering pusing, terus pundak atau punggung terasa berat. Dan yang mau Dan meter satu duit. lagi sering lupa sholat. Siapa? Kalau itu semua yang ada pada kalian itu berarti ada indikasi, baru indikasi gangguan jiwa. Gaib. Gangguan gaib. Ya kalau besok kalau kita longgar kita akan rukyah bareng-bareng. Rukyah itu bukan kesurupan, rukyah itu pengobatan. Jadi misalnya ada Lukman sakit gigi di rukyah bisa. Kepalanya sakit di rukyah bisa. Terus dadanya sesek. Jadi malah itulah pengobatan tertua ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cewek-cewek sering gelisah, sering sedih, sering galau, gundah, merana. Iya, itu perlu namanya prosesi rukyah. Jadi kalau itu bukan usul pasangan tiba-tiba doang. Baik, kembalikan saja. Sama yang pojok. Kamu, siapa namamu? Pojokan kamu. Ya namanya, saja ya. Maksudnya apa saja itu? Orang paham. Saminya. Enggak paham juga saminya. Kamu yang paling besar. Apa saja? Baik, saya akan menyampaikannya yang apa namanya? Yang mudah dipahami aja, yang nggak usah susah-susah, yang nggak usah ribet-ribet. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah sekelompok manusia atau sekelompok orang yang berusaha sebaik mungkin atau sekuat mungkin untuk mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu pengertian dasarnya. Ini kelompok yang mengikuti sunnahnya Nabi betul tadi itu. Tapi bahwa ingat bahwa tapi yang aswaja ini bukan hanya ahli sunnah, tapi ada wal jamaah. Nah ini yang persoalan yang hari ini menjadi persoalan, sering menjadi pertikaian dan percekcokan dan bahkan menjadi sumber dari beberapa keributan dan kekacauan di negeri kita Indonesia. Ini karena mereka hanya mengikuti atau memahami ahlu sunnahnya top, sementara wal jamaahnya enggak diikuti atau enggak dipahami. Contoh begini, orang kalau memegang hanya ahlu sunnah top, mereka betul akan mengikuti sholat raweh. Sholat raweh kan mengikuti Nabi kurboyum rekaman ditambah 3 witir. Ya, karena memang betul Nabi sholat di masjid 8 rakaat,
sisanya di rumah itu lebih dari hanya sekitar 3 atau 12, tapi Rasulullah sepanjang malam hampir selalu melaksanakan ibadah sholat sampai kakinya bengkak. Itu kalau Rasulullah lakukan itu di masjid dan itu menjadi kemudian dipahami oleh para sahabat menjadi sunnah, ada wong siapa di sini kuat sholat semalam suntuk. Padahal sholat Rasulullah itu satu kali sholat berdiri itu bacanya suratnya apa? Surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat Al-Isra, surat yang panjang sekali. Yang kalau kita sholat mungkin sudah dapat 100 rakaat, Rasulullah dari dapat 1 rakaat. Itu kelasnya Rasulullah SAW. Nah maka Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah orang-orang yang memahami mengikuti sunnah Nabi, tapi juga tidak melupakan, juga tetap berpegang pada wal jamaahnya. Karena nah maka kita sholat tarawih tadi saya contohkan tadi tarawih 8 betul kalau mereka orang-orang minhum atau Wahabi atau orang Muhammadiyah kenceng kalau Rasulullah hanya 8 rakaat betul. Tapi bahwa kita adalah sekalian kaum Ahlussunnah wal Jamaah, memang yang melakukan rakaat 20 sholat tarawih 20 rakaat itu bukan kanjeng Nabi. Tapi siapa? Siapa tahu? Sahabat Nabi namanya? Dimulai pada masa sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu yang memproklamasikan, mempelopori atau menertibkan sholat tarawih. Itu sholat tarawih itu jumlahnya 20 rakaat bertambah 3 witir berjamaah di masjid waktunya setelah isya. Itu Sayyidina Umar bin Rasulullah. Tapi apakah boleh? Bahkan wajib. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai." Ikutilah sunnah-sunnahku dan ikutilah sunnah-sunnah para penggantiku, para sahabat-sahabat setelahku, para ulama-ulama setelahku. Itu Rasulullah. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat Umar ini dipayungi, mendapatkan payung hukum dari Rasulullah dengan hadis ini. Jadi kita harus mengikuti Rasulullah dan juga mengikuti para sahabat-sahabatnya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu pengertian dasarnya adalah, rumus dasar itu ada yang lebih singkat dari tadi adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi kalau blackboard nggak ada ya Pak ya? Ini nggak bisa tulis ya? Ini proyektor. Ini langsung nggak ada. Videonya nggak ada. Sudah ada tapi nggak ada. Nggak ada papanya. Siapa bisa tulis ma'ana alaihi wa ashabi? Mim fathah ma, ana alif nun alif ma'ana alaihi wa ashabi. Itu pengerti apa itu namanya rumus dasar paling pokok dari Ahlussunnah wal Jamaah aswaja. Nih, aku saya tulis ma'ana alaihi wa ashabi. Bisa apa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Mim alif fathah. Ada yang dulu maksudnya so. Ana alif nun alif. Ana nunnya tawa ini alif ana. Nah itu. Ana alaihi wa ashabi. Ma'ana alaihi wa ashabi. Di wa ashabi. Betul. Enggak apa salah belajar. Saya mau kamu harus benar. Saya minta kamu tulis salah apa? Nanti dibenerin. Ma'ana alaihi wa ashabi. Ini menjadi apa itu? Paku dasar, perkataan pokok dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ma'ana alaihi wa ashabi. Ma'ana alaihi
Yang betul ini alaihi wa ashabi. Ma'ana alaihi wa ashabi. Ini bi bukan ha tapi bi artinya ini yang ya biasa. Ya jadi kalau saya ma'ana alaihi wa ashabi. Disuruh nulis loh. Ya, Ma'ana alaihi wa ashabi adalah ini ma'ana alaihi wa ashabi adalah segala sesuatu yang saya dan yang saya lakukan dan juga dilakukan oleh para sahabat-sahabatku. Jadi ma'ana alaihi wa ashabi itu ma yaitu perkara anak kang utawi isun iku alaihi lakoni ing atase ma wa ashabi lan para sahabatku yang lakoni ma. Jadi itu ini makna alaihi wa ashabi yang enggak apa-apa atau nulis apa itu besok nempel ya sama teman-teman. Kalau perkataan dasarnya dari asoja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dipotong apa Pak? Dipotong. Jadi makna alaihi wa ashabi adalah segala sesuatu yang saya lakukan Rasulullah yang saya lakukan yang juga dilakukan oleh para sahabat-sahabat. Jadi dasarnya aswaja Sunnah wal Jamaah. Baik, dari sudah beberapa jam saya berkata di sini ada pertanyaan silakan. Ini 26 menit. Saya ada seperti macam-macam nama. Ini 26 menit. Mau ngajak diskusi atau ngobrol silakan bertanya. Mas bacaan dulu, mas baca NU itu apa? Nanti ada pertanyaan. Kalau yang bertanya berarti ada kegelisahan, ada kekepoan, penasaran, ada rasa ingin tahu yang besar. Berarti ciri-ciri, berarti banyak baca atau banyak belajar atau sering lihat tontonan yang bermutu. Orang bersungkin gimana kayak macamnya. Avenger, Mobile Legends. Mobile Legends, Game apa? Umep. Expired. Ayan, jangan ngantuk. Betul. Kamu lihat mata saya. Lihat nggak? Wajar jadi hipnotis sama nanti dia terkendel sama loh iya saya pernah punya rombongan santri putri Bang. Ada sekitar 7 bulan saya enggak semua sih hanya ada sekitar 17 atau 16 mulai buka gue ya nggak apa-apa sampai diobatin gitu Senang karena sudah indikasi gangguan jiwa. Jadi itu anak-anak semua bahwa pengertian dasarnya ini yang menjadi kata kuncinya dari Rasulullah adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang oleh Rasulullah yang sekarang banyak orang atau banyak di media sosial itu ramai ajakan-ajakan yuk kita kembali ke Quran dan Sunnah atau ayo kita kembali ke Sunnah. Mengesampingkan atau tangkap bahwa sama sekali yang ketiga dan keempat ijma dan qiyas. Kira-kira sanggup nggak kalau kita atau siapapun kembali langsung ke Al-Quran? Kira-kira sanggup nggak? Sanggup nggak? Yang tegar baca Al-Quran enggak gitu. Sanggup nggak? Enggak. Contoh begini, kita sholat Isya misalnya. Di Al-Quran ada nggak penjelasan tentang sholat Isya? Bahwa sholat Isya itu 4 rakaat, terus ada rukuknya, ada sujudnya. Di Al-Quran ada nggak? 6.666 ayat Al-Quran kamu nyari nggak akan ketemu karena memang nggak ada.
Yang ada di Al-Quran adalah aqimus sholat wa atuz zakat, tuqimuna sholat, mendirikan sholat, mengerjakan sholat. Lalu di hadis sudah mulai ada ruku, ada sujud, ada tahiyat. Tapi bacaannya, nah ini maka kita nggak akan mungkin, kita nggak akan bisa, nggak akan sanggup untuk langsung cus menghafal Quran hadis. Keduduran guys, otak kita nggak tembus guys, nggak mampu guys. Maka kita belajar lewat guru-guru kita, lewat kiai-kiai kita. Kiai-kiai kita belajar kepada siapa? Kepada guru-gurunya lagi. Gurunya lagi kepada siapa? Kepada guru-gurunya lagi, ulama-ulama sebelumnya, ulama-ulama salaf, ulama-ulama soleh. Mereka belajar kepada siapa lagi? Pada para ulama ahli madhab. Lalu pada siapa? Para tabi'in, tabi'in, lalu sahabat dan Rasulullah SAW. Maka omong kosong kalau ada orang itu ngajak-ngajak kembali, ayo kita kembali langsung ke Al-Quran, ke hadis, nggak usah pakai madhaban, nggak usah pakai ulama-ulamaan pret. Emang bisa? Enggak ya, itu orang-orang zaman sekarang di luar sana. Kalau kita insya Allah, asal selama kita masih ngikuti kiai-kiai atau guru-guru yang berhaluan NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah selamat. Amin. Yakin? Allahumma amin. Siapa kita? NU. NKRI. Pancasila. Jaya. Aswaja. Akidah kita. Ahlus Sunnah wal Jamaah pada zaman Rasulullah sudah ada belum? Belum, sudah? Sudah, tapi belum. Maksudnya adalah karena di zaman Rasulullah ya itu aswajanya zaman Rasulullah ya aswaja semuanya. Jadi perumusan atau pengukuhan Ahlus Sunnah wal Jamaah ditetapkan sebagai sebuah paham itu baru masuk atau dimulai pada abad kedua Hijriyah. Berarti sekitar tahun berapa kalau abad kedua Hijriyah? Sekitar tahun berapa? Sekitar tahun. Ayo, Bapak, ayo kasih tahu. Abad kedua Hijriah itu berarti tahun Masehinya sekitar tahun 700-an atau 800 Masehi. Kenapa ini kemudian aswaja dikembangkan atau dikukuhkan, dikuatkan sebagai sebuah paham atau sebagai sebuah akidah? Karena pada saat itu yang menegakkan, yang mendirikan, yang merumuskan aswaja sebagai sebuah paham yaitu Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ini mulai merasakan kekhawatiran, mulai merasakan, melihat, mengevaluasi, melihat kenyataan, ini semakin gila ini, paham-paham semakin banyak, firqah semakin banyak. Ada yang apa itu namanya? Ada yang percaya kalau ketentuan Gusti Allah, ada yang orang percaya. Ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada lagi apa namanya? Mu'tazilah yang hanya percaya pada akal, ada Syiah lagi dan lain sebagainya. Ini mengerikan. Maka dan itu panjang ceritanya, kalau kalian udah bahasa banyak di Kaswaj atau di KN1 dan DS ya. Itu sampai asal mula munculnya firqah dan nanti kemudian di abad kedua ini kemudian muncul seorang tokoh besar namanya Syekh atau Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ini mengukuhkan, menetapkan, mendeklarasikan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai sebuah paham. Karena orang sudah semakin ngeri pahamnya aneh-aneh. Yuk akhirnya kembali kepada ajaran Rasulullah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa kita? NU, NKRI,
Aswaja. Akidah kita. Apa kalian lapar? Tidak. Sudah, apa ngantuk? Yo. Iya, baik sekarang biar nggak ngantuk. Matanya melek. Pegang pundak temennya, samping kanannya, pegang. Nah, pegang pundak temennya, pundaknya. Ayo pegang temennya. Ya, ya. Pegang, belakang juga pegang semua. Tepuk temennya, tepuk temennya. Sampai hari ini memegang teguh prinsip atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang begini rekan-rekan kita. Sekarang banyak sekali organisasi kemasyarakatan, organisasi agama, keagamaan di bukan hanya di Indonesia, di dunia. Mereka yang mengaku paling aswaja, paling Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal begitu kita melihat backgroundnya, melihat kenyataan kesehariannya, ternyata sama sekali bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh banyak sekali. Kita lihat di JKT, katanya mereka mengikuti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak begitu. Maka ini kita harus paham betul, teman-teman, harus paham betul manakah aswaja yang asli, yang dimaksudkan dan dipegang teguh oleh Nahdlatul Ulama, dan aswaja yang abal-abal. Ini harus paham. Tepuk semangat. Semangat. Ini kalau hari ini soalnya jamnya jam ngantuk, jam malam. Baik, dari sini silakan kalau ada yang mau baca puisi, yang mau nanya tentang aswaja. Lukman, bagaimana upaya kita ataupun sikap kita sebagai orang NU yang mencapai orang-orang di aliran lain, maksudnya mempengaruhi kita di luar NU. Baik, pertanyaan bagus sekali. Jadi apa upayanya atau apa caranya supaya kita tidak terbawa ini, maksudnya tidak terbawa atau tidak terpengaruh dengan ajakan-ajakan orang-orang sebelah yang ngakunya aswaja tapi ternyata bukan aswaja. Nah, ada yang bisa coba jawab, silakan. Boleh mencoba menjawab. Salah nggak apa-apa. Kamu, iya, kamu. Kira-kira gimana coba cara mengantisipasi atau mengupayakan supaya kita tidak terbawa atau terpengaruh dengan paham-paham yang bukan aswaja, ala NU. Apa cara? Kira-kira apa upayanya? Menurut kamu, apa menurut kamu? Menurut aku sih kayak mengikuti ini IPNU atau PNU. Terus yang kedua tuh lebih memperdekat sama Iya, betul sekali. Maksudnya dekat sama aku kan? Jadi keheran aku. Dekat sama orang-orang yang maksudnya ya dulu kan? Maksudnya gitu loh. Nah, betul. Dua ini sudah cukup, dan saya tambahkan satu lagi. Tadi yang pertama, jadi apa ikhtiar kita, upaya kita untuk supaya kita jangan sampai ke bawah atau terpengaruh atau terbawa arus orang-orang yang mengajak itu. Betul kalau Bang. Jadi dalam sana juga semuanya ikuti proses kaderisasi secara secara linear, secara berurutan. Misalnya kayak gini, lagi siswa harus perbanyak baca atau perbanyak nonton, tapi itu nontonnya yang bermutu, yang ala NU, yang ala aswaja, aswajanya aswaja NU Nahdlatul Ulama. Iya, bagaimana nanti kalau kita sok aswaja, aku nyong NU gue aswaja, masa debat sama orang sebelah,
Pak, kita nggak punya dalil hadis siji ora hafal, apalagi mana ngalehi washabi, sana hafal banyak sekali. Wah, itu pusing. Maka jangan sampai kita lalu dipatahkan, jangan sampai kita dikalahkan. Bagaimana caranya? Ya kita banyak baca, memperbanyak referensi, memperbanyak tontonan atau rujukan itu dari ulama-ulama kita. Betul, ulama. Iya, kalau begitu nanti kita dalilnya keterangan orang sing apa? Dan kalau punya ibu, kita dalil orang wabi, maksudnya kami kita pokoknya hadis ini. Orang saja dibukakan aku apal, bisa kita lagi. Biasanya boleh ngomong, dia yang apa ya? Aku sih di hadis di dalil apa ini? Singkran itu orang polo, padahal hadis ini 8. Kan bingung nih, kita kalah nih, kita malu dong, kita nggak kuat dong, nggak kenceng lagi, saya mamang lagi ragu lagi untuk ikuti terawih orang. Yalah, terus aku orang muda ini kesel man, timbul cepet, timbul serampung. Nah itu pentingnya kita juga memperdalam, memperbanyak rujukan atau referensi atau bacaan, memperbanyak apa namanya sumber-sumber pengetahuan. Oke, siapa kita? Ya saya sama tetap semangat, saya ngetes semua. Asbaja. Kita. Siapa kita? NU. Baik, saya tunggu yang tanya lagi. Selain Lukman ini kan udah paling tua di sini. Paling tua dan paling nyebelin. Goyokan mana? Goyokan mana? Tapi aku boleh ikut. Contoh, kejar. Apa nama John? John. John, apa John? Baik, kalau sementara bagaimana silakan dari sambil sama sebul. Nanti saya akan sambil istirahat dulu sebentar. Nanti aku sambil nyari indikasi gangguan. Ya, cerita. Langsung. Sejak kecil, emang tahu tingkat kamu aswaja ya, emang tahu. Apa karena dari turunan atau dari mana? Kalau misalkan orang tua kalian bukan Islam, kalian sekarang agamanya apa? Ya, wallahu a'lam ya. Semua udah jadi darinya. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlun sunnah dan jamaah. Ahlun itu keluarga, sunnah itu perkataan, perbuatan Kanjeng Nabi. Terus wal jamaah adalah kelompok sahabat ya, dan para sahabatnya. Intinya biar kalian mudah memahami ahlun sunnah wal jamaah, sekelompok orang yang mengikuti sunnah Nabi dan para sahabatnya. Intinya besok pas akhir zaman Islam itu terpecah menjadi 70 berapa? 73 golongan. Nah sekarang itu sudah muncul Islam-Islam lain yang seolah-olah itu sama ya. Ya kalian pasti yang sebagai pengguna medsos atau aktif di medsos, kalian sering lihat gak? Yang itu katanya Islam tapi kok amalannya beda. Sering lihat apa enggak? Yang kelihatannya sama, pakai jubah besar, terus celana cingkrang, ada kumisnya, ada jenggotnya. Untuk punyaku udah tegur. Ada kumisnya, ada jenggotnya. Terus yang perempuan ya pakai jilbab, pakai jilbab, terus pakai mukena dan lain-lain. Dan itu sangat identik orang Islam yang arahnya ke masjid bukan ke gereja ya.
tetapi kok setelah di masjid kok akidahnya beda, maksudnya pengamalannya beda, sholatnya ada yang ya pokoknya ada yang goyang-goyang atau gimana. Sering aku pernah lihat gak yang itu Islam tapi kok sholatnya seperti itu. Nah itu udah tanda-tanda akhir zaman. Yang Islam sendiri itu udah terpecah menjadi banyak. Nah nanti pas akhir zaman itu terpecah menjadi 73. Yang paling selamat, yang selamat hanya satu, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga kita semua sampai mulai dini, mulai sekarang, terus dari keturunan kita sampai akhir zaman, semoga tetap kita berpegang teguh pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allahumma amin. Makanya ketika kalian memilih guru itu jangan dari hanya Mbak Google ya. Carilah dari sumber-sumber yang jelas ya. Carilah juga dari guru-guru yang jelas. Jangan tahu-tahu sampai di jalan guru-guru saya ikut dulu. Kan enggak asik banget loh. Ya pokoknya kalian apalagi sekarang insan terpelajar ya, IPNU dan PPNU pastinya di situ identik sekali untuk pengamalannya. Jadi berhati-hati, lebih berhati-hati. Kadang orang yang sudah paham agama saja, orang yang paham akidah saja kadang bisa ikut, apalagi yang paham dan akidahnya itu kosong. Oke, untuk materi tentang keaswajaan cukup sekian. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Ono lepat dicampur santen, menawi lepat yo ngapunten. Dari kami awal hingga akhir kurang lebih mohon maaf, pada Allah mohon ampun, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya pesen betul kalian apa itu namanya perbanyak hasanah pengetahuan tentang aswaja, banyak baca. Sekarang media sudah sangat memberikan kemudahan kepada kita. Ya Android sekarang sudah nggak bisa kita hindari. Oke lah boleh lagi sebentar. Oke apa tadi? Mainkan tadi game Free Fire dan atau apalah sih penting. Tapi jangan lupa dalam sehari minimal jangan sampai orang ketang kamu ambil waktu 20 atau 30 menit untuk membaca tentang keaswajaan. Karena ini penting sahabat-sahabat. Kalau kalian di pesantren sih itu lebih memudahkan lagi. Karena di pesantren kita sudah bukan mau aswaja lagi, tapi mempraktekkan aswaja itu sendiri. Kalau di pesantren, maka berbanyak baca. Yang kalau sering kumpul-kumpul sama orang-orang yang kepo aja, jangan malu-malu tanya tentang keaswajaan. Karena ini penting sahabat-sahabat. Hari ini Indonesia sudah terpolarisasi, sudah terpetak-petak, dan ini sudah menjadi bagian dari settingan internasional. Karena mereka itu yang mau menghancurkan Indonesia, mereka tahu kalau mau menghancurkan Indonesia, hancurkan NU-nya. Kalau mau bikin kacau Indonesia, kacaukan NU-nya. Itu udah rumus. Dan ini maka hebatnya atau keramatnya Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Pelopor utamanya yang menjadi eksekutor yang paling depan. Kalau pendirinya banyak, pendiri NU memang kalau ada biasanya 9 ganda, siapakah pendiri NU? Madalang, B. Haji Hasyim Asy'ari, C. Pak Diponegoro, E. Gus Duri,
Maka ya paling pasti jawabannya Mbak Hasim. Tapi kalau kita disuruh menyebutkan siapakah ulama-ulama para pendiri NU, nah kamu harus tahu. Jadi memang yang dari pokoknya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tapi bahas masalah pendidikan NU ini juga atas petunjuk gurunya, atas tuntunan bimbingan gurunya. Siapa guru yang paling dekat, yang paling menuntun Mbah Hasyim untuk mendirikan NU? Ada yang tahu? Syekh Khalil Bangkalan dari Madura. Tuh. Yang kemarin cicitnya Syekh ulama yang viral, yang apa itu istrinya 2, sudah menikah 15 tahun, 11 tahun itu ya. Terus karena nggak dapat punya anak, akhirnya minta sama masnya ini suruh nikah lagi biar punya keturunan, karena untuk melestarikan, meneruskan perjuangan pesantren. Akhirnya nggak mau, saya nggak mau mendoakan kamu atas suaminya. Tapi karena istrinya saking tingginya jangan sampai ini kehilangan keturunan, akhirnya dicairkan sama istrinya. Dicairkan lagi istri kedua untuk suaminya. Hebat kan? Siap nggak? Bisa kamu mencarikan istri kedua untuk suamimu? Bisa, sempul deh. Potongannya lagi dong. Kalau secara normal ya lama apa? Amatir kita berarti lebih diwayu. Belum, aja wayu belum. Bojo biurung, bojo lorong. Nah itu jadi itu, nah Mbah Khalil terus ini yang paling menentukan akhirnya kemudian sampai Nahdlatul Ulama berdiri. Mas Asy'ari, terus ada Mbah Mas'ulo, Mbah Bisri Samsuri, ini yang dikenal dengan trio tunggal 3 kiai besar NU, Mbah Asy'ari, Mbah Mas'ulo, Mbah Bisri Samsuri. Mbah Hasyim dari Tembilir Jombang, Mbah Wahab dari Tambak Beras, Mbah Bisri Samsuri dari Denanyar. Tiga yang kemudian menjadi tokoh utama dari Nahdlatul Ulama. Yang lain apa masalah banyak masih ada. Ada Kiai Haji Ridwan dari Surabaya, ada Kiai Haji Mas Al Abdul Aziz, ada Kiai siapa lagi, Mahfud Ramas. Wah, masih banyak sekali. Nah itu silakan, maka penting untuk kalian pahami, cari pendiri ulama-ulama pendiri NU juga paham. Nah, teman-teman yang menjadi pelopor dan menjadi Rois Akbar pertama, pimpinan tertinggi pertama adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Baik, rekan-rekan kita, kalau nggak ada yang nanya saya tutup ini. Ada nggak yang nanya? Sebelum, oke, awas gue, cut gue, mau lagi. Ini Johnson ya, Johnny ya, Parlan. Wah, kayak sih di grup ini, kayak. Iya. Nah, makasih. Aku udah takut udah selesai. Ada yang tanya nggak? Enggak. Iya, maksudnya. Cepat nih. Sama nih maksudnya. Baik ya, terima kasih ya sahabat-sahabat, adik-adik rekan-rekan semua. Nanti bisa disambung lagi bahwa sekali lagi saya katakan, ngomong atau memahami aswada ini tidak cukup hanya 1 jam 2 jam di ruangan ini. Kalian butuh harus punya kemauan yang keras, banyak baca, banyak belajar ya. Belajar banyak di Makesta ini, banyak di ruang-ruang forum resmi juga bisa kita belajar bareng-bareng ya. Karena aswada ini sangat ruwet, sangat dalam sekali, nggak ada batasnya. Sampai kemudian kenapa NU satu-satunya organisasi terbesar yang sampai hari ini paling kokoh berpegang pada aswaja, itu juga harus kita pahami juga. Baik, saya dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada menurut atau tahu cara-cara ini cocok nggak apa-apa, nggak usah. Ya, capek-capek. Tadi nomor berapa Pak? Nomor HP-nya Gus Ruli? Ada yang mau nggak? Enggak. Ya udah, kalau ada nanti gampang nanya ya.
Di YouTube aja. Di YouTube ada. Oh ya bersama ini ya. Iya, bagus. Masa Allah. Promosi, Gus. Promosi ya sekaligus juga banyak edukasinya, pendidikannya, pelajaran-pelajarannya, banyak ngajinya, banyak konten-konten rupiah juga. Silakan buka YouTube, klik Bocah Angon Milenial. Klik tonton 2 menit, lalu like, lalu Komen, subscribe, share ke teman-temannya. lalu sampai dengar terus tontoni terus terus. Insya Allah banyak pengetahuan. Amin. Karena konten-konten di channel saya beragam dan tapi lebih banyaknya edukasi dan memang juga tidak memungkiri banyak yang juga sifatnya memang dokumentasi juga banyak. Tapi bisa juga diambil edukasinya, pendidikannya atau pelajarannya atau pengalamannya, gitu ya. Misalnya saya pernah ngerukyah bidadari, kamu bisa lihat di channel saya ada ngerukyah bidadari dan jadwal pelatihan praktisi CRA tahun 2020 ada 9 titik itu ada. Lalu ada yang apa merupiah pesantren, salah satu pesantren di apa Ubian itu yang selama 2 bulan santrinya kesurupan semua. Pernah kita ada punya semuanya, kamu kepoin aja deh sendiri, klik Bocah Angon Milenial, cari playlist kan ada itu, bukan dibuka, pilih playlist. Bila ada kamu mau pilih kajian agama ada, mau puisi juga, waduh kalau saya Serba komplit. lihat saya baca puisi di situ ada, wah enak sekali puisi menurut tebol. Kalau ada konten rupiah saja, jadi saya kumpulin ini yang kajian di sini, saya kelompok-kelompokkan rupiah di sini, ada dunia anak di sini, ada yang ngaji saya pas live di selama Ramadan kemarin, Surat Nasin sama apa sama fikih juga ada semua. Jadi boleh dan saya ikhlaskan kalau kalian mau ambil pelajaran, ambil ilmu, silakan ambil kalau ada yang bisa diambil. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah untuk senantiasa kuat memegangi erat-erat faham ahlus sunnah wal jamaah Allahumma amin. Ahlus sunnah wal jamaah ala nahdlatul ulama Allahumma amin. Yang diridhoi oleh Rasulullah, oleh para sahabat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Amin. Semua kita dikumpulkan dengan Nabi dan para sahabat di yaumil qiyamah. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya selaku moderator memohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.